Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai di cetakan saya halaman 29. Al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Masih berkaitan erat dengan sifat-sifat Allah, yaitu tentang ayat yang menggabungkan antara ketinggian Allah dengan kedekatan Allah, serta tentang keazalian Allah dan keabadiannya. Ini merujuk kepada surat Al-Hadid ayat ketiga, yaitu firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha pertama dan yang maha terakhir, yang maha zahir, yang di atas dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi, ini surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Kita baca langsung syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau berkata, huwal awwal wal akhir. Hadil ayatul karimah qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Muslim. Ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga merupakan salah satu contoh tafsir ayat dengan al-hadis. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah di muqaddimah tafsir beliau mengatakan metode tafsir yang benar, yang paling baik ada beberapa hal. Yang pertama, tafsir ayat dengan ayat. Seperti misalnya
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka? Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi ini tafsir ayat dengan ayat. Al-Fatihah ditafsirkan tadi dengan surat An-Nisa. Contoh tafsir ayat dengan hadis, ya ini salah satu contohnya. Contohnya banyak yang lain. Rasul mentafsirkan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, kata Rasul al-Yahud. Ad-dhalin, orang Nasara. Ini tafsir ayat dengan hadis. Rasul mentafsirkan arti lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia mendapatkan kebaikan dan tambahannya. Kata Rasul, kebaikan di situ maksudnya surga, tambahannya adalah melihat kepada Allah di hari kiamat. Ini tafsir ayat dengan hadis. Kemudian yang ketiga, metode tafsir Al-Quran yang terbaik menurut ulama ahli sunnah, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat. Seperti dalam surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Abdullah bin Abbas mentafsirkan kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini tafsir sahabat yang membantah tafsir kelompok teroris. Kalau teroris mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak, murtad, halal, darahnya boleh dibom dan seterusnya. Kalau tafsir Abdullah bin Abbas itu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun yang keempat, metode tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in, yaitu tadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa ditafsirkan oleh tabi'in Mujahid dan Abul Aliyah, ala wartafa, Allah tinggi. Ini sekedar tambahan pengetahuan tentang metode Ahlus Sunnah dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kata beliau, ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Rasul dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, Allahumma antal awwalu, ya Allah engkaulah yang pertama, falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu sebelummu. Ini tafsir Rasul, arti al-awwal adalah dialah Allah yang maha pertama, tidak ada yang mendahuluinya sesuatu apapun. Demikian pula Rasul mengatakan wa antal akhiru, ya Allah engkaulah yang maha terakhir. Apa arti al-akhir? Falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu setelahmu. Dialah yang maha terakhir, yang maha kekal abadi. Wa anta dzahir, engkaulah ya Allah yang maha dzahir. Apa arti al-dzahir? Falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu yang di atasmu. Artinya Allah yang maha tinggi. Ini sama dengan pembahasan kita pada ayat kursi, Allah al-ali, dialah Allah yang maha tinggi. Arti al-dzahir, Allah yang maha di atas segala-galanya. Dan sudah kita sampaikan, Allah tinggi dengan zatnya, kedudukannya dan kekuasaannya. Makanya Rasul mengatakan falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu yang di atasmu. Sudah kita sampaikan, makhluk Allah yang paling tinggi apa? Al-Arsy, dan Allah ada di atas Al-Arsy. Inilah makna antal adzahir falaisa fawqaka
syai'. Ya Allah, Engkau lah yang paling di atas, maha di atas. Tidak ada sesuatu yang di atasmu. Kemudian arti wa antal batin. Engkau ya Allah yang maha batin. Apa al-batin? Falaisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Ini sekali lagi ucapan Rasul, sabda Rasul yang mentafsirkan surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, faqad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadil asma al-arba'ata bihadza tafsir al-mukhtasar al-wadih. Rasul telah mentafsirkan 4 nama Allah ini. Jadi ini adalah 4 al-asmaul husna. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Ahlus sunnah mengatakan nama Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh menamakan Allah kecuali dengan dalil. Tidak boleh menetapkan nama Allah kecuali dengan nas, ayat atau hadis yang sahih. Dan di antara dalil tentang nama-nama Allah tadi adalah ayat ini. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Rasul mentafsirkan 4 nama Allah ini dengan tafsir yang ringkas namun jelas. Wa fi hadhil asma'il mubarakati ihatatuhu subhana min kulli wajhin. Di dalam 4 nama Allah yang paling mulia tadi, yang dibarakahi tadi, atau yang mubarakah, itu menjelaskan bagaimana Allah meliputi segala-galanya dari segala sisinya. Maksudnya di sini, di dalam nama Allah al-awwal wal akhir ihatatuhu azamaniyah. Allah yang maha pertama, yang maha terakhir. Artinya di situ Allah meliputi semua masa. Itu ihatatuhu azamaniyah. Wa fi ismi ad-dhahir wal batin ihatatu al-makaniyah. Adapun 2 nama berikutnya ini menunjukkan Allah meliputi segala tempat. Tidak ada sesuatu dari tempat yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fahadil asma'u al-arba'atu mutaqabilatun. 4 nama ini saling istilahnya berhadapan. Al-awwal berhadapan dengan al-akhir. Al-dhahir berhadapan dengan al-batin. Ismani li azaliyati wa abadiyati subhana. 2 nama Allah yang pertama dan yang maha terakhir itu menunjukkan akan keazaliannya. Azali namanya sudah ada sejak dahulu kala. Segala sesuatu didahului oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mencakup sifat-sifatnya. Sifatnya sudah ada sejak dahulu kala. Seperti sifat al-ilmu. Allah ilmunya la yadillu wa la yansa, tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya azali wa abadi. Demikian pula kehidupan Allah azaliyatun wa abadiyah. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Ilmunya, hayat, kehidupannya, semua sifatnya demikian pula dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh di sini, Imam Ibnu Qayyim berkata, 4 nama Allah ini saling berhadapan. Ya, al-awwal dihadapan dengan al-akhir, al-zahir, al-batin. 2 nama yang pertama, al-awwal wal akhir, menunjukkan akan azaliyahnya Allah dan keabadiannya. Wa ismani lu'luwi wa qurbihi. 2 nama berikutnya al-zahir wal batin tentang ketinggian Allah dan tentang kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Dan ini inti dari bab sekarang ini, yaitu menjamakkan
menggabungkan antara ketinggian Allah dengan kedekatan Allah. Di antara tujuan disampaikannya bab ini untuk meluruskan atau mungkin juga membantah orang-orang yang tidak meyakini ketinggian Allah di atas arsy dengan dalil, katanya tinggi tapi kok dalam ayat dikatakan Allah dekat dengan hamba-hambanya. Maka kata para ulama, ketinggian Allah di atas arsy tidak bertentangan dengan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Ini juga sama dengan pembahasan Allah tinggi di atas arsy, namun dia juga bersama hamba-hambanya. Namun kebersamaan di situ bukan dengan kebersamaan zatnya, namun dengan apa? Ilmunya. Insya Allah pembahasan ini akan ada lagi ini panjang masihan, halaman 102. Ya, 101. Wujubul iman bi qurbi min khalqihi wa anna dzalika la yunafi uluwahu wa fawqiyatahu. Ya, di halaman cetakan saya 101 sampai 102 pembahasan bab tentang wajibnya mengimani kedekatan Allah dengan makhluknya dan bahwasanya kedekatan Allah tidak menafikan ketinggian Allah di atas al-arsy. Jadi sekali lagi, ini yang harus dipahami setelah kita membahas kemarin masalah ketinggian Allah dengan dalil-dalilnya. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang ketinggian Allah lebih dari 2000. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebut tentang kedekatan Allah, dengan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya? Maka secara nas dan secara ijma, secara bahasa ini tidak bertentangan. Seperti kalau kita mengatakan dalam bahasa Arabnya, kata ulama, sirna wal qamar ma'ana. Kami berjalan sedangkan rembulan bersama kami. Terutama di bulan purnama, kemana saja kita jalan dia ikut. Apakah bulan itu nempel ya di baju kita, di dekat kita? Tidak, dia di atas. Namun dia apa? Bersama kita. Secara nas, secara bahasa tidak apa? Bertentangan. Ya, ini menurut semua bahasa insya Allah demikian. Tidak tahu kalau bahasanya jin ya. Kalau bahasa manusia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, namanya kebersamaan tidak harus apa? Nempel dekat. Ini antara makhluk saja bisa kita katakan demikian. Rembulan di atas, ya, namun senantiasa bersama kita. Ini secara apa? Bahasa antara makhluk saja tidak bertentangan. Apalagi al-khaliq dengan al-makhluk. Demikian pula secara bahasa. Misalnya seorang suami mengatakan di WA-nya kepada istrinya sedangkan dia sedang musafir, ya, aku senantiasa bersamamu, ya, di mana saja aku berada. Dalam artian apa? Selalu komunikasi, selalu apa? Mendoakan istrinya dan seterusnya, mencintainya, menyayanginya. Demikian dia mengatakan aku dekat denganmu, ya, dekat di apa? Jauh di mana? Dekat di hati. Ini kalau yang romantis, kalau nggak romantis wallahu a'lam, ya. Intinya secara bahasa tidak bertentangan antara ketinggian Allah dengan apa? Dekatnya Allah, bersamanya Allah dengan makhluknya. Dekat bersama tidak mesti apa? Nempel dempet. Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah tinggi di atas arsy dan dia bersama dan dekat dengan hamba-hambanya. Kata beliau, wa ismani li'uluwi wa qurbihi. Dua nama Allah, al-zahir wal batin, tentang ketinggiannya dan kedekatannya. Fa awwaliyatuhu subhana sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa. Dahulunya Allah itu mendahului
segala yang dahulu. Siapa makhluk yang pertama yang Allah ciptakan? Al-Arsy. Dan sekali lagi, Allah yang maha pertama, ya, sebelum segala sesuatu. Wa akhiriyatuhu subhana thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Dan akhirnya Allah, maha akhirnya Allah itu setelah berakhirnya segala sesuatu. Artinya Allah, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang di atas muka bumi pasti binasa kecuali wajah Rabbmu. Fa awwaliyatuhu sabquhu likulli syai'. Allah yang maha pertama mendahului segala sesuatu. Wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Dan arti Allah maha terakhir artinya Allah yang maha kekal abadi. Ya, bukan maksudnya berakhir na'udzubillah min dzalik, tidak. Namun arti akhir, Allah al-akhir yang maha terakhir artinya Allah yang maha kekal abadi, seperti dalam ayat tadi surat Ar-Rahman. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya. Wa dhahiriyatuhu fauqiyatuhu wa 'uluwu ala kulli syai'. Sedangkan Allah ad-dhahir artinya Allah di atas segala sesuatu. Wa makna dhuhur yaqtadi al-ulu. Arti secara bahasa anta dhahir dari kata-kata ad-dhuhur, yang di atas. Wa dhahiru syai' ma'ala minhu. Wa butunu subhana ihatatu bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqrab ilai min nafsihi. Wa hadza qurbul ihatatil 'amah. Sedangkan Allah yang maha batin itu maknanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia dekat dengan hamba-hambanya. Ini dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Intinya di sini kedekatan Allah tidak menafikan ketinggiannya. Ketinggiannya di atas aras tidak menafikan kedekatannya. Bahkan di sini ada ungkapan yang bagus juga dari Syekh Shalih bin Fauzan yang sudah kita sampaikan tadi di halaman 101 dan 102. Kata beliau, fal qurbu wal ulu yastami'ani fi haqqihi li 'azamati wa kibriyai wa ihatatihi. Kedekatan Allah, ketinggian Allah, keduanya bersatu dalam dirinya. Karena keagungannya, karena kebesarannya. Wa anna samawati sab'a fi yardi ka khardalatin fi yadil abad. Langit yang 7, bumi yang 7 di genggaman Allah seperti biji tanaman dalam genggaman hambanya. Artinya Allah maha tinggi dan dia juga dekat. Fa kaifa yastahil fi haqqi man hada ba'du 'azamati an yakuna fawqa arsy wa yaqrub min khalqi kaifa yasha wa huwa 'ala arsy wa huwa 'alal arsy. Bahwasanya tidak dikatakan mustahil pada hak Allah, dia di atas arsy-Nya, namun dia juga dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi. Ini yang kita maksud tadi. Allah maha tinggi dalam kedekatannya dengan hambanya. Qaribun fi uluwihi. Dan dia dekat dengan hambanya dalam ketinggiannya di atas al-arsy. Ya, ungkapan yang indah kata para ulama, wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Dia Allah tinggi dalam kedekatannya dan dia dekat dalam apa? Ketinggiannya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau ada yang mengatakan, wah masa bisa? Nah, ini yang namanya apa? At-tasbih. Menyerupakan apa? Allah dengan makhluk. Kenapa mereka menafikan sifat Allah? Karena apa? Terlintas dalam benak mereka at-tasbih. Ini yang kita sampaikan pada waktu yang lalu, maling teriak maling. Mereka yang
mentasbih terlebih dulu sifat Allah sehingga mereka pun sampai mentakwilkan, namun menuduh ahlu sunnah apa? Musyabbih. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, ketinggian Allah di atas arsy tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Kalaupun seandainya itu nggak bisa pada hak makhluk, namun Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya seperti pada, nggak tahu di kajian sini atau yang lain, tentang Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Loh kok bisa? Padahal Allah apa di atas al-arsy. Kita katakan pertanyaan itu muncul dari mana, Pak? At-tasbih, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup di atas arsy dan dalam waktu yang bersamaan Allah turun sepertiga malam terakhir. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Penolakan, pengingkaran, pertanyaan tadi muncul dari apa? Mengkiaskan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalaupun makhluk tidak bisa, Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian kata Syekh, wa qalu ta'ala. Kemudian ayat tadi surat Al-Hadid ayat yang ketiga ditutup dengan firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ai qad ahata ilmu bikulli syai' minal umuril madiyah wal hadira wal mustaqbala. Ilmunya Allah meliputi yang telah berlalu, yang sekarang dan yang akan datang. Ini juga kita sudah bahas dalam ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kata para ulama, alima makan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Dan ini juga merupakan bantahan bagi kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Syiah Rafidah, yang mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Kalau dalam akidah Syiah Rafidah dinamakan akidatul bada. Bada yabdu, dari arti dhahara yadharu. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang kufur, karena di situ ada unsur melecehkan Allah, menuduh Allah jahil, setelah kejadian baru Allah alim. Naudzubillah min dzalik. Makanya ulama menegaskan ilmunya Allah meliputi segala-galanya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Contoh, dalam ayat Al-Quran, Allah bercerita tentang penduduk neraka. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Namun kata Allah, lauruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan berbuat apa? Kekafiran, kemaksiatan, kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Yaitu apa? Tidak mungkin orang yang sudah di neraka dikembalikan ke dunia. Nggak mungkin terjadi. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi. Seandainya terjadi, mereka tetap apa? Dalam kekafiran mereka. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan inilah yang menunjukkan kebersamaan Allah, kedekatan Allah dengan hambanya. Makanya kalau dilanjutkan ayat ini, Al-Hadid ayat yang ketiga, lanjutannya ayat yang keempat. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa tinggi di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Banyak orang-orang yang mengatakan ini menunjukkan Allah di mana-mana. Yaitu kata-kata apa? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata para ulama, ini bukan dengan zat Allah. Karena redaksi ayatnya berkaitan dengan ilmunya Allah. Ayat tadi, wa huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, diapit dengan firman Allah tadi, dia mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa yang naik dari bumi, apa yang turun dan apa yang masuk dan keluar dari bumi. Kemudian ditutup ayatnya dengan kata-kata wallahu bima ta'maluna basir. Ini semuanya berkaitan dengan ilmunya Allah. Sedangkan zatnya Allah istawa alal arsy. Inilah dalil Allah menjamakan antara ketinggiannya di atas arsy dan kebersamaannya dengan apa? Hamba-hambanya. Dan kebersamaan Allah di situ kebersamaan secara umum. Allah mengetahui, mengawasi, mendengar suara pembicaraan hamba-hambanya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tinggi di atas arsy, namun Allah bersama dengan hamba-hambanya, dekat dengan hamba-hambanya. Ketinggiannya tidak bertentangan dengan kebersamaan dan kedekatannya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, dia tinggi dalam kedekatan kebersamaannya, dan dia bersama dengan makhluk hamba-hambanya, dekat dengan hamba-hambanya dalam ketinggiannya. Wa minal alamil ulwi was sufli, ilmunya Allah meliputi alam atas ataupun alam bawah. Wa minad dawahir wal bawatin, dan ilmunya Allah meliputi yang nampak maupun yang tersembunyi. La takhfa li khafiyah, la yazubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmunya Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama dalam wasiat mereka, silakan Anda berbuat maksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Di mana itu? Cari di Google ada enggak? Enggak mungkin. Ya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahid minal ayatil karimah, inti pembahasan ayat ini isbatu hadil asma'il karimah lillah. Yang pertama, menetapkan 4 nama Allah ini. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Al-muqtadi al-ihatati bi kulli syai', yang mana 4 nama Allah tersebut mengandung penjelasan Allah meliputi segala sesuatu, baik berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat. Watilaan wa takdiran wa tadbira, semua nama tersebut meliputi pengawasan Allah kepada hambanya, takdir Allah atas hamba-hambanya, dan pengaturan Allah atas hamba-hambanya. Ta'ala wa taqaddas uluwan kabira. Ini yang berkaitan dengan surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan dengan menyebut firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jadi pembahasan kita nanti ini hampir mungkin 1/4 kitab atau mungkin kurang lebihlah seperti itu berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Jadi kita belajar 2 poin. Belajar tafsir ayat-ayatnya dan belajar tentang apa? Ayat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati.
Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut abadan. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Karena Allah namanya tadi apa? Yang tidak akan pernah mati. Berkaitan dengan nama Al-Akhir. Ya, Al-Akhir artinya yang maha kekal abadi. Kata Syekh, arti ayat ini, fawwid umuraka ilaih. Serahkan semua urusanmu kepada Allah. Fatawakul lughatan at-tafwid. Tawakal artinya menyerahkan diri. Yuqalu wakaltu amri ila fulan ay fawatuhu. Secara bahasa, aku menyerahkan urusanku kepada si fulan. Ayatnya fawatuhu. Secara syariat, makna tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa wa daf'u ma yadur. Fi jalbi ma yanfa wa daf'i ma yadur. Arti tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dalam meraih yang bermanfaat dan menolak yang bermadarat. Kalau kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dan ulama yang lainnya ditambahkan definisinya, fi jalbi ma yanfa wa daf'i ma yadur ma'athiqa billah wa badlil asbab. Kata beliau, tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dalam meraih yang bermanfaat dan untuk menjauhkan diri dari yang bermadarat, disertai athiqah, percaya kepada Allah, dan sekaligus usaha, ya, atau berusaha. Itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang definisi tawakul. Di situ menunjukkan tawakal bukan malas berusaha, nggak mau kerja, nggak mau ibadah dengan alasan apa? Tawakal kalau sudah masuk, ya ditakdirkan masuk surga, sudah masuk surga, nggak usah amal. Kalau ditakdirkan kaya, sudah nggak perlu apa? Bekerja, duduk nanti turun hujan apa? Hujan air. Intinya kata para ulama, tawakal harus ada dua hal. Yang pertama usaha, dan yang kedua menyerahkan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia pagi hari terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan apa? Kenyang. Ini tawakalnya seekor burung, kata Rasul. Tidak apa? Berleha-leha santai-santai di dalam sangkarnya, tidak. Keluar untuk mencari apa? Makan. Maka kata ulama, ini definisi tawakal yang sebenarnya. Harus ada apa? Usaha. Jangan hanya apa? Tawakal. Dalam hadis yang lain ketika Rasul ditanya, ada seorang sahabat membawa untanya bertanya, ya Rasulullah, akiluha au utlikuha wa atawakal. Ya Rasulullah, apakah untaku ini perlu aku ikat atau aku biarkan dan aku tawakal? Kata Rasul, ikilah summa tawakal. Ikat dulu baru apa? Tawakal. Tawakal harus diiringi dengan apa? Sebab. Yang harus dengan apa? Usaha. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri syirik dalam tauhid. Dengan kerja keras saya bisa kaya, saya bisa demikian dan sebagainya. Ini namanya apa? Ya, bertawakal, bersandar kepada usaha, seolah-olah apa? Yang mengatur takdirnya adalah dia sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam at-tauhid, kata beliau. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Namun orang yang
berdalih dengan tawakal, nggak mau usaha, ini menunjukkan kurang akalnya. Contoh, ada orang mengatakan, kalau saya ditakdirkan kenyang, nggak usah makan, tawakal kepada Allah sudah. Kalau memang Allah takdirkan saya kenyang, nggak usah makan. Coba, ya 2-3 hari saja. Ini orang yang nggak waras. Ya, harus dengan usaha. Ya, dan ini yang pernah kita tekankan pada waktu pandemi, khususnya di awal-awal kemarin. Banyak yang berusaha, Allah tawakal, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai prokes sebagainya. Kalau sudah takdirkan kena ya kena meskipun pakai prokes. Naudzubillah min dzalik. Usaha dulu. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan, Rasul mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Rasul orang yang paling bertawakal, orang yang paling pemberani. Namun Rasul mengatakan, menjauh dari yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Coba yang ngomong nggak takut, bawa ke KBS, ya, masukkan di kandang enaknya, buaya atau macan. Ini sekali lagi secara tabiat manusia, secara fitrah yang salim, akal yang sehat, semua butuh usaha, badlu al-asbab. Setelah berusaha, berdoa, minta tolong kepada Allah, ya sudah tawakal. Kalau memang terkena ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah usaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kata seorang penyair Arab, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa ali antatimal maqasidu. Yang penting wajib bagi seorang berusaha menggapai yang baik, ya, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali lagi definisi tawakal yang lengkap, kata Syekh Muhammad bin Saisim dan yang lainnya. Bersandar atau bersandarnya hati kepada Allah dalam meraih yang bermanfaat dan menjauh dari yang bermadarat, disertai dengan rasa percaya betul kepada Allah dan dengan melakukan usaha. Wa tawakkul 'ala Allah naun min alwa'il ibadah. Tawakal kepada Allah termasuk salah satu bentuk ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah dan sudah kita sampaikan di awal, ibadah luas maknanya, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Insyaallah kita lanjutkan badal azan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ayat surat Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa tawakkul 'ala Allah naun min anwal ibadah. Tawakal kepada Allah salah satu bentuk ibadah, yaitu ibadah qalbiyah. Sebagaimana yang kita sampaikan dari definisi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adhayati wal batina. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai, diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi ada ibadah hati seperti rasa tawakal, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ada pula ibadah lisan, berzikir, berdakwah, ya, memberikan nasihat, membaca Al-Qur'an. Kemudian ibadah anggota badan, sholat dan seterusnya. Intinya tawakal bagian dari al-ibadah. Bahkan kata para ulama, at-tawakkul itu syatrud din. Separuh agama ada pada tawakal. Berdasarkan dalil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agama berkaitan dengan ibadah dan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah bagian daripada at-tawakkul. Karena kata Syekh, wa huwa wajibun, tawakal itu wajib, bahkan itu adalah syarat orang itu mukmin. Kalau orang itu enggak bertawakal kepada Allah alias musyrik, bukan orang mukmin. Makanya Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian beriman. Syarat orang mukmin tawakal kepada Allah. Wa huwa wajibun wa la yunafil akhdha bil asbab bal yattafiq mahu tamaman.
dan itu tidak bertentangan dengan usaha, dengan bekerja, dengan beramal. Bahkan itulah yang dinamakan tawakal yang sebenarnya, yaitu apa? Berusaha dan minta tolong kepada Allah. Bahkan Rasul SAW sekali lagi, beliau adalah orang yang paling bertawakal. Namun ketika perang, beliau masih memakai apa? Baju besi. Ya, dalam keadaan pandemi, ya, seperti penyakit taun. Kata Rasul, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha." Apabila ada suatu tempat yang terjangkiti penyakit taun atau wabah taun, jangan masuk. Ini untuk apa? Melakukan apa? Al-wiqayah, pencegahan, usaha. Seperti tadi, larilah, jauhkan diri kalian dari orang yang terkena apa? Penyakit kusta atau penyakit menular. Ini usaha. Namun kata Rasul, kalau sudah antum di tempat yang terkena wabah tersebut, jangan lari, jangan keluar. Untuk apa? Menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sekali lagi, Rasul menggabungkan antara berusaha dan minta tolong, tawakal kepada Allah. Wa khassa sifatal haya isyara ila anal haya huwa alladhi yusaqu bihi fi tahsilil masalih. Disebutkannya sifat kehidupan dalam ayat tadi, wa tawakkal alal hayy, karena yang maha hidup itu yang betul-betul bisa apa? Dipegangi. Yusaq as-siqah, dipercaya dalam meraih kebaikan. Makanya tadi dalam definisi tawakal kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya, harus tawakal disertai dengan rasa thiqah, percaya betul kepada Allah, tidak boleh ragu. Wala hayat ala dawam illa lillahi subhanahu, tidak ada kehidupan yang kekal abadi kecuali bagi Allah. Wa amal ahya al munqati'atu hayatuhum fa innahum idamatu do'a man yatawakkal alaihim. Adapun orang-orang yang masih hidup sekarang namun nanti akan mati, maka tidak akan ada lagi apa? Harapan yang bisa diharapkan dari mereka. Makanya Rasul mengatakan, wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia bisa mati, manusia bisa berubah, dulunya kawan jadi lawan. Kelihatan depan baik namun di belakang seperti serigala berbulu sapi. Ini sekali lagi Rasul menyuruh kita, kata ulama, tawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jangan bertawakal kepada manusia. Wasyahid, inti dari ayat ini, anna fiha isbatal hayatil kamila lillahi subhanahu, penetapan sifat kehidupan yang sempurna bagi Allah, tidak ada kekurangannya sama sekali. Ini berkaitan juga dengan ayat kursi kemarin, ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Wa nafyul mauti anhu, dan sekaligus dalam ayat ini menafikan kematian dari Allah. Ada isbat, ada apa? Nafyu. Dan sudah kita sampaikan, kalau Allah menafikan sesuatu dari dirinya, maka itu langkahnya kita apa? Nafikan. Kemudian yang kedua apa? Tetapkan kesempurnaan lawan dari yang dinafikan. Ketika Allah menafikan sifat kematian dari dirinya, ini untuk menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fiha al-jama' bainan nafi wal isbat fi sifatillahi ta'ala. Ini berkaitan dengan bab yang lalu, metode Al-Qur'an, Allah menjamakkan antara sifat yang ditetapkan dan sifat yang dia nafikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita jawab yang sudah masuk ini. Apa arti burhan? Kalau burhan secara bahasa artinya keterangan, penjelasan. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Nabi Muhammad, terutama kepada orang-orang ahli kitab, kul hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian jika kalian apa? Cinta kepada Allah. Contoh, kita mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul dengan merayakan perayaan
tersebut, maka kita katakan kalau kalian cinta kepada Rasul, buktikan, yaitu dengan ittiba kepada sunnah Rasul. Kalau kalian menuduh kita hizbiyah, tunjukkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kalian kalau kalian apa? Benar. Kalau kalian tidak mendatangkan bukti, maka kalian minal kadzibin atau bahkan kadzabin. Ini pertanyaan dengan bahasa Arab, Masya Allah. Awalnya dari kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, pertanyaannya di dalam syarah Lum'atul I'tiqad, Syekh Utsaimin menyebutkan ma askala maknahu fanaruddu al mutasyabi' al muhkam liyatadih makna fa illam yatadih wajabal imanu bihi lafdan wa tafidu makna ilallah. Apa yang istilahnya tidak dipahami maknanya, maka kewajiban kita menyerahkan yang samar-samar kepada yang jelas agar jelas maknanya. Contoh tadi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau masih samar-samar, masih syubhat, maka kembalikan kepada yang muhkam bahwasanya Allah bersama kita dengan ilmunya. Zatnya Allah di atas al-arsy, ya. Fa'ilam yattadih wajabat iman bihi lafdan. Kalau belum jelas, maka kita imani secara lafaz, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini perlu cek lagi ya ucapan ini. Namun secara asal akidah Ahlussunnah mengatakan makna ayat-ayat sifat itu sudah maklum, seperti kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Maka kata-kata menyerahkan maknanya kepada Allah ini perlu cek lagi. Insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.